Assalamualaikum anak soli dan soliha. Kumaha daramang sadayana. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, bertemu lagi dengan Bunia dalam pembelajaran bahasa Sunda. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan serta kelancaran kepada teman-teman dalam menuntut ilmu dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, pembelajaran bahasa Sunda hari ini kita akan membahas tentang kecapananya atau kata tanya. Silahkan disimak baik-baik ya pembelajarannya. Kecapananya atau kata tanya. Teman-teman, di sini ada 8 kata tanya yang akan kita bahas. Kahiji, di mana? Kadua, iraha. Katilu, kumaha. Kaopat, naha. Kalima, naon. Kagenep, numana. Katujuh, sabaraha. Kadalapan, saha. Jadi teman-teman, itu dia 8 kata tanya yang biasa kita gunakan untuk bertanya atau membuat pertanyaan atau kalimat tanya. Untuk penjelasan lebih lengkap, mari kita perhatikan dan simak baik-baik berikut ini. Kecapananya jeung gunana pikeun nanyakeun. Artinya kata tanya dan fungsi untuk bertanya. Jadi teman-teman, apabila kita akan membuat kalimat tanya, maka alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu fungsi dari kata tanya tersebut. Di sini kita akan bahas satu persatu tentang kata tanya dan juga fungsinya. Yang pertama yaitu kecapananya saha atau siapa. Saha di dia terbagi menjadi 4 nyata saha, kusaha, tisaha, kasaha. Saha artinya siapa, kusaha artinya dengan siapa, tisaha artinya dari siapa, kasaha artinya ke siapa. Gunana pikeun nanyakeun jalma atawa tokoh atawa pangeran atawa malaikat jeung sajabana. Fungsinya untuk bertanya tentang orang atau tokoh atau pangeran atau malaikat dan lainnya. Contoh kalimatna, saha anu bade ngiring camping? Siapa yang akan ikut camping? Nah, teman-teman, itu dia contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya siapa atau saha. Jadi, saha atau siapa ini berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku. Selanjutnya, kecapananya mana atau numana, yang artinya mana atau yang mana. Fungsinya untuk menanyakan tentang pilihan. Contoh kalimatnya, numana ari pensil Radit teh? Yang mana pensilnya Radit?
Itu dia contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya nu mana, berfungsi untuk menanyakan tentang pilihan. Selanjutnya, kecap pananya di mana, kamana, di mana. Di mana artinya dari mana. Fungsinya untuk menanyakan tempat asal. Kamana artinya kemana, fungsinya untuk menanyakan tempat tujuan. Di mana fungsinya untuk menanyakan tempat ayeuna atau tempat sekarang. Contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya di mana. Di mana asalnya dongeng Tangkuban Parahu? Dari mana asalnya dongeng Tangkuban Parahu? Selanjutnya, kalimat tanya menggunakan kata tanya kamana. Kamana orang bade wisata? Kemana kita akan pergi wisata? Selanjutnya, contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya di mana. Di mana bumina Pak RT? Di mana rumahnya Pak RT? Nah, teman-teman, itu dia contoh kalimat menggunakan kata tanya di mana, kemana, di mana, beserta fungsinya masing-masing. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan lagi berikutnya. Naon, artinya apa? Gunana nyaeta pikeun nanyakeun hal atanapi barang atawa tutuhan. Fungsinya untuk menanyakan suatu hal atau barang dan juga tumbuhan. Tetapi bisa juga digunakan untuk menanyakan sasatoan atau hewan. Di sini Buni akan berikan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya naon beserta fungsinya masing-masing. Naon gunana miara kebersihan awak? Apa fungsinya memelihara kebersihan badan? Itu dia contoh kalimat tanya dengan kata tanya naon yang berfungsi untuk menanyakan suatu hal. Berikutnya, naon nu dicandaku Asep? Apa yang dibawa oleh Asep? Itu dia contoh kalimat tanya dengan kata tanya naon yang berfungsi untuk menanyakan barang. Selanjutnya, naon ari kembang nu warnana bodas teh? Apa nama bunga yang warnanya putih? Itu dia contoh kalimat tanya dengan kata tanya naon yang berfungsi untuk menanyakan tumbuhan. Berikutnya yaitu kecap pananya kumaha yang artinya bagaimana. Gunana nyaeta pikeun nanyakeun cara atawa kaayaan. Fungsinya untuk menanyakan cara atau keadaan. Di sini contoh kalimatna nyaeta kumaha carana sangkan urang tiasa naik kelas? Bagaimana caranya supaya kita bisa naik kelas? Itu dia contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya kumaha yang berfungsi untuk menanyakan cara. Ada lagi nih, contoh kalimat tanya kumaha. Kumaha darama? Bagaimana kabarnya? Itu dia contoh kalimat tanya yang berfungsi untuk menanyakan keadaan. Selanjutnya, nyata kecap pananya sabaraha tanapi sakumaha. Artinya berapa atau seberapa. Gunana nyaeta pikeun nanyakeun harga, jumlah, jeung bilangan. Fungsinya untuk menanyakan harga, jumlah, dan bilangan. Di sini Bunia berikan contoh masing-masing kalimat menggunakan kata tanya sabaraha. Sabaraha lami urang camping di Jambore? Berapa lama kita camping di Jambore?
Kalimat tanya tersebut berfungsi untuk menanyakan suatu bilangan. Berikutnya, aya sabaraha rukun iman teh? Ada berapa rukun iman? Kalimat tanya tersebut berfungsi untuk menanyakan jumlah. Selanjutnya, punten mang, ari ieu rambutan sabaraha hargana? Maaf mang, rambutan ini berapa harganya? Itu dia contoh kalimat tanya dengan kata tanya sabaraha yang berfungsi untuk menanyakan harga. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Urang lanjutkeun deui nya Kak. Capananya selanjutnya nyaeta kunaon, naon sababna, naha. Kunaon artinya mengapa, naon sababna artinya apa sebabnya, naha artinya kenapa. Ketiga kata tanya tersebut fungsinya yaitu untuk menanyakan sabab atau kelakuan, sebab atau kelakuan. Di sini Bunia akan berikan contoh kalimat tanya yang bisa digunakan dengan kata tanya kunaon, naon sababna, dan juga naha. Contohna, kunaon Zaki teu asup sekolah kamari? Mengapa Zaki tidak masuk sekolah kemarin? Naon sababna Zaki teu asup sekolah kamari? Apa sebabnya Zaki teu asup sekolah kemarin? Naha Zaki teu asup sekolah kamari? Kenapa Zaki tidak masuk sekolah kemarin? Itu dia contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya kunaon atau napi naon sababna atau naha yang berfungsi untuk menanyakan sabab. Berikutnya, kecapanannya iraha jeung ti iraha. Iraha artinya kapan, ti iraha artinya sejak kapan. Kedua kata tanya tersebut berfungsi untuk menanyakan waktos atau waktu. Di sini Bunya akan berikan masing-masing contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya iraha dan juga ti iraha. Contohnya, iraha Bapak sumping ti Bandung, Bu. Kapan Bapak datang dari Bandung, Bu? Ras, ti iraha Mang Ujang dagang sate? Sejak kapan Mang Ujang berjualan sate? Itu dia contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya iraha dan juga ti iraha yang berfungsi untuk menanyakan waktos atau waktu. Baik teman-teman, itu dia pemaparan materi yang bisa Bunia sampaikan tentang kecapanannya jeung gunana pikeun nanyakeun tentang kata tanya dan fungsi untuk bertanya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan semoga bermanfaat. Selanjutnya, aya pancen atanapi tugas anu kedah rerencangan di pidamel nyaeta ngalengkepan kalimat ku kecapanannya, melengkapi kalimat dengan kata tanya. Ada 8 kalimat tanya yang perlu teman-teman kerjakan, diisi titik-titiknya dengan kata tanya yang sudah disampaikan sebelumnya. Kahiji, titik-titik anu kamarinya bertanaman, yang kemarin menyiram tanaman. Kedua, titik-titik gunana miara lingkungan, manfaat memelihara lingkungan. Katilu, titik-titik mimiti datang usum hujan, musim hujan datang. Kaopat, titik-titik leuweung teu kenging diruksak,
Sungai tidak boleh dirusak. Kalima, titik-titik carana ari melak kalapa, caranya menanam pohon kelapa. Kagenep, titik-titik jalmi anu ngiring wisata, orang yang mengikuti wisata. Katujuh, titik-titik ari tempat upacara bandera, tempat terlaksananya upacara bendera. Kadalapan, titik-titik manehna dagang rujak cuka, dia berjualan rujak cuka. Jadi ya teman-teman, 8 kalimat pertanyaan yang perlu teman-teman lengkapi dengan kata tanya. Silahkan dipilih kira-kira kata tanya mana yang tepat untuk setiap kalimat tanyanya. Jangan lupa ditulis di buku tulis dengan rapi. Selamat mengerjakan anak soli dan solihah. Tong hilapnya pancena atanapi tugasna difoto teras dikirim japri ke nomor WA Bunia. Tetap jaga kesehatan teman-teman dan perhatikan protokol kesehatannya ya. Salam sehat, semangat belajar dari rumah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun sadayana, sampurasun, rampes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.